Ini pertemuan saya dengan target catatan Olga. Pertemuan saya juga dengan pemirsa catatan Olga. Yang saya inginkan, yang saya impikan akhirnya terjadi juga. Walaupun kita dari jarak jauh, tapi saya percaya dan yakin bahwa pemirsa catatan Olga dimanapun berada mencintai aku dari hati yang paling dalam dengan ketulusan. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa. Baiklah pemirsa catatan Olga, sekarang ikuti saya. Seperti apa target catatan Olga kali ini? Jangan kemana-mana. Itu kok ada nenek-nenek pada bawa barang-barang celengan, bakul, diusir kali sama lakinya kali. Jualan juga. Jualan bagaimana? Belum tahu. Itu ngapain dia ngerogoh-rogoh dadanya? Naruh duit di situ pada bawa asem dulu. Coba deh gue bertanya deh, betul deh. Turun dulu. Selamat siang Ibu. Oh, salam kenal Ibu, siapa namanya Bu? Ibu namanya Tamina. 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 Bengong aja Bu, kenapa sih stres banget? Ya, Diusir sama lakinya. iya diusir tiap hari, diusir terus. Tiap hari diusir terus, suami. Ini beneran atau bohong nih? Nggak bohongan. Oh, Hari, kenapa diusir sama suaminya? orang tetangga, tua, tenaga garap. Oh, udah tua nggak bisa usaha, kakinya udah pada udah capek. Ngocok-ngocok gak disuruh jualan. Oh, suruh jualan. Ya, Oh, berapa? Celengan itu berapa? ya jualan begini udah nggak lambat lakunya. Oh, gitu. Keluar dari pagi. Udah nggak pakai batu orang. Keluar dari pagi. Pulang pergi gendong terus jadi pinggang sakit. Oh, umurnya sekarang berapa? Apa Umurnya sekarang berapa? umurnya 65 deh. Boleh. Oh, masih perawan ya Bu ya? Nah, Ibu kenapa Bu? itu yang bapak Sakit. Oh, sakit. sakit. Aduh, Maaf ya Bu, sebentar. Siapa namanya Bu? kenim. Kamiam. Iya. Ini suaminya. Iya. Oh, sakit apa Bu? Sakit. Stroke. Stroke separuh badan. Stroke separuh badan. Sebelah kanan. Sebelah badan. Kanan tidak bisa bergerak. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Udah berapa lama? 3 tahun kan? 3 tahun. 3 tahun. Udah ke dokter atau terapi? Sering terapi cuman kayaknya Allah belum paling ini, belum ngasih obatnya yang cocok. Belum ketemu jodohnya. Bisa Allah pasti sembuh ya. Lanjut ya. Amin. Tapi bisa jalan. Bisa. Bisa. Terus Bapak mau ngapain di sini? Apa mabuk? Tidurnya di rumah sana. Oh, tidur di bawah sana. Ini rumah. Oh. Anak di mana Bu? Hah? Anak ada? Ada 2, udah pada sekolah. Oh, cepat sembuh ya Bu. Iya. Amin. Amin. Ayo semangat terus ya Pak buat istrinya. Iya. Terima kasih. Bu, si ibu itu mukanya tuh diam aja, tegang. Relax aja Bu, kaget ketemu saya Bu. Ya, ya. Kayak mimpi ya Bu ketemu saya Bu ya. Ya. Ibu dari mana? Oh, dari Cirebon. Sekarang dari mana? Sekolahan 238. Ibu tidur di sekolahan? Enggak. Itu rumah bos. Oh, di rumah bos. Nah, Bu, kita ngobrol di mobil. Iya, nggak baik Bu kalau Ibu ngobrol di pinggir jalan. Ntar ada mobil bus atau mobil truk. Oh, angin kenceng, kulit Ibu tak keprek.
Enggak kalau nih. Ya, ayo silakan. Saya bawain. Coba saya mau lihat ibu bawa. Bila ku tak di sini, tetaplah kau. Ibu Pak bawa sapu kayak Harry Potter. Ayo Bu, sini Bu. Ya, Pak saya mau lihat. Ya, ya. Lihat Akang. Akang tolong Tolong Bu, biar saya pindahin. Turunin aja. Saya cuma pengen lihat ibu kalau lagi datang. Kang tolongin Kang. Tolongin gitu. Suami ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain selama 3 tahun di kampung. Iya, kampung. Kasian nggak? Anaknya nggak ada yang inget sang laki kudet. Nggak ada yang ngurusin. Nggak nengok. Ngapa kita jualan di sini nggak ada yang nengok di sini di Jombang deket padahal. Kasian nggak Nggak banget orang tua deh. Kita jualan kalau lagi laku kita pikiran nggak enak, kalau lagi nggak laku masya Allah kita kayak nggak seperti nggak punya anak deh. Iya, kita kalau nggak laku. Sedihnya tuh Iya, sedihnya. anak nggak pada inget gitu. Iya. Kenapa? Yang laki itu 3 begitu. Nggak inget, nggak makan sehat tangga, usaha sendirian, mana kita begini. Jualan udah sepi deh, udah lama, udah 3 tahun bapaknya nggak bisa usaha, tapi anak laki itu begitu nggak inget orang tua. Ya Allah, kita banting tulang deh tiap hari jualan. Kalau lagi deket rezeki mending, kalau lagi jauh masya Allah sampai kaki ngecop, ngelop ya Allah, kayak patah-patah kaki nih. Kaki sampai kayak mau patah gitu ya, kecapean. Ya, kecapean jalan deh. Pinggangnya juga ya. Iya, kecapean jalan. Sing awit lahir 5 bulan anak nih, sampai udah rumah tangga anaknya yang perempuan. Sampai masih kita yang gendong-gendong ginian malah parah. Dulu besarin anak, sekarang bapaknya. Biarin saya nggak ingin menta-menta, ingin nyambanting tulang. Iya. Jadi ibu pengennya Iya. tetap berusaha, Iya. walaupun badan ibu sakit, pinggang ibu sakit, kaki ibu juga capek gitu ibu. Jalannya jauh bu. Biasa dari mana ke mana bu? Iya, Dagangnya. jualannya saja. Sampai sana jalan kereta. Jalan kereta. Iya, jalan mana? wetan tuh. Wetan, jalan kereta Pengadegan tuh. Sampai sana, kalau ngidul sampai Brimob. Gitu, kalau Jauh ngalor. ya? Iya, jauhnya kalau ngalor, Sehari pancoran. dapat berapa bu? Kalau Sehari ku deh, kadang-kadang ya. Kadang-kadang dapat 60 semuanya. Kadang-kadang kalau lagi rame 100.000 semuanya. Tuh, ada kalau lagi rame itu deh, kalau lagi sepi 30 semuanya, mana lebihannya. Nuh, buat makan aja nggak cukup, bisa deh. Terus ibu tinggal di rumah bosnya ibu yang sekarang ini. Ya, dari bosnya tuh rumahnya kontrakannya deh. Tapi yang bayar kontrakannya? Yang bayar sih ya bosnya, nggak saya. Kalau saya tuh di pentain bayar mandi doang 500 satu Jadi, hari. ibu tinggal di sini sendirian? Iya sendiri. Nggak ada sama siapa? Nggak Anak ada. nggak peduli sama ibu? Enggak. Bapak di kampung di Cirebon juga Kampung. sendirian? Iya. Nggak ada nemenin? Iya. Sama temen doang. Maaf ibu, bapaknya lumpuh nggak bisa bergerak sama sekali? Iya, nggak bisa. Ya masih bisa jalan sih deh, bisa. Alhamdulillah, ya tolak-tolok masih bisa. Iya, masih bisa. Ibu udah pulang lagi ke Cirebon ketemu bapak? Kalau pulang deh. Terakhir pulang kapan? Pulangnya ya mau lebaran ini dia baru jualan. Saya baru jualan 3 hari. Belum lama.
Oh jadi setelah lebaran ibu pulang ketemu bapak. Iya. Habis itu ibu balik lagi setelah lebaran ketiga. Iya. Dagang lagi. Heeh. Ada rasa kangen sama bapak ibu? Apanya tuh? Ibu rasa kangen lagi nggak sama bapak kan ketemu Enggak. bapak? Nggak kangen? Udah nggak mikirin begitu-gitu deh. Udah nggak. Loh ibu emang nggak mau ketemu lagi sama bapak di Cirebon? Enggak. Loh gimana sih ibu? Iya. Kayak tadi ibu bilang katanya anaknya aja udah nggak mikirin bapaknya yang di kampung di Cirebon. Ibu juga nggak mikirin, kenapa gitu? Iya, ya cuman ya mikirin sih mikirin deh. Oh. Ya, risiko sih dimikirin. Cuman ya kita udah tua begini, ya mikirin risiko sih. Siapa yang ngasih kalau kita nggak bisa? Iya nggak maksud saya, ibu nggak kangen mau pulang ke Cirebon lagi ketemu bapak? Ya kangen sih kangen. Istilahnya apa deh jawabnya? Iya. Maklum deh udah 65 ibu. Iya, maklum Bingung ya, Bu? udah tua sih. Kangen sih kangen. Tapi luar biasa ibu masih tetap semangat loh bu. Iya semangat deh kita ngurusin bapaknya tuh, risikoin bapak sama putu satu loh. Tambah Itu di mana putu? putu aja di sama bapaknya yang ngurusin tuh. Laki masih belajar sekolah SMP baru kelas 2. Apa yang membuat ibu suka sedih apa sih? Ya suka menangis kalau jualannya sepi, nangis sedih. Nak ingetin anak sih kayak nggak punya anak sih deh. Iya, kayak nggak punya anak. Kita kan punya anak 6. Berjalan berkeliling kampung untuk menjual perabotan adalah rutinitas yang dilakukan seorang ibu berusia 65 tahun ini. Beliau adalah Ibu Samina. Rasa sakit di badan dan di kakinya tak pernah beliau rasakan. Ibu Samina tetap berjalan dengan memikul beban yang begitu berat. Dan beliau hidup di Jakarta hanya sebatang kara. Tidak ada orang-orang tersayang di sekelilingnya. Suaminya tinggal di kampung, dan ke-6 anaknya sudah tidak lagi tinggal bersama Ibu Samina. Di usianya yang semakin menua, keluhan dan kelelahan sering beliau rasakan. Namun itu semua tidak menghalangi semangat Ibu Samina untuk terus bekerja keras. Walau kadang air mata kesedihan menetes seolah menggambarkan betapa beratnya perjuangan Ibu Samina. Apa yang membuat ibu suka sedih apa sih? Ya suka menangis kalau jualannya sepi, nangis sedih. Nak ingetin anak sih kayak nggak punya anak sih deh. Iya, kayak nggak punya anak. Kita kan punya anak 6. Pemirsa catatan Olga, saya mengerti maksud ibu. Jadi ibu punya 6 anak. Ibu ngerasa bahwa anaknya tidak ada yang ngurusin ibu. Iya. Mau nggak mau ya ibu harus bekerja, ngejalanin kehidupan ibu sehari-hari. Ya bu ya. Iya. Anak 6 mami kemana? Bu? Apanya? Anak ibu yang 6. Anak yang 2 deh, yang perempuan. Yang 6 itu kemana Oh, semua? yang 6 itu. Yang 1 Bogor, yang 2 Jombang, yang perempuan, yang 1 ngurusin anak 2, yang 2 dari Arab deh. Ada di Arab. Iya, yang 2 tuh, cuman ya udah punya suami.
Yang nyekel suaminya, jadi ya kita nggak ngurusin kecil doang, itu gajiannya dicekelin suaminya aja udah aja. Oh, jadi anak yang perempuan Iya, yang dua tuh. yang dua itu tiap gajian kasih suaminya, Iya. bukan kasih ibunya. Iya. Oh, jadi anak ibu yang ngempanin laki, bukan laki yang ngempanin anak. Iya, Perempuan itu istrinya. Sebenarnya kita yang dijamin, malah anak kita yang jamin. Tuh, Udah. maksudnya ibu, harusnya ibunya yang dijamin, malah anak orang lain dijamin suaminya. Iya. Emang dunia ini udah agak gila ya Bu ya. Ya, Iya, jadi. perempuan menjamin laki-laki. Iya, iya. Sebenarnya kan ya laki ya deh yang tanggung Iya. jawab. Ya, Berarti anak ibu tuh nggak bener. ya makanya deh nasib. Tapi ibu belum ketemu lagi sama anak ibu. Yang perempuan, Ah, ya belum pulang sih deh. Belum pulang, udah 3 tahun. 3 tahun belum pulang. Iya, belum. Dari kecil ya, Iya deh. ibu urusin. Iya, kita Udah yang- gede malah ngurusin Iya, orang tua. orang yang ngunduh. Udah biarin aja Bu. Ya, Allah nggak pernah tidur. Ya, kalau kita nggak menyayangi orang tua, kalau kita tidak mencintai orang tua, nanti akan ada balasannya. Iya, Hidup iya. dia nggak akan bahagia. Tuh lihat ibu, contohnya anak ibu yang 2 orang itu ngempanin suaminya. Iya. Suami nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya kan? Malah anak ibu yang ngempanin dia, tapi anak ibu tidak mengempani ibu. Dalam arti tidak mengurusi ibu. Iya. Itu luar biasa Bu. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa, anak itu ya. Lupa segalanya. Malah suami yang ngempanin. Iya deh. Udah ibu sabar aja ya Bu ya. Setiap manusia pasti dikasih ujian sama Allah. Iya. Ya, liatin aja Bu anak ibu akan seperti apa nantinya. Dia nggak akan pernah bahagia tuh Bu. Hidupnya dia tuh tersiksa tuh Bu. Pasti batinnya dia berbicara. Gila ya, kok gue ngempanin suami gue, bukan suami gue ngempanin gue. Antara terbebani, antara batin dan antara dia cinta dengan suaminya. Ngapain mencintai orang tapi suami tidak bekerja? Buat apa Bu? Kalau menurut saya Bu ya, harusnya laki-laki bekerja menafkahi perempuan, bukan perempuan yang menafkahi laki-laki. Ya. Iya, sebenarnya udah begitu. Pemirsa catatan Olga, setiap manusia pasti dikasih ujian, dikasih cobaan seperti ibu yang diberikan ujian. Anaknya tidak pernah mau mengurusi ibu. Padahal ibunya begitu luar biasa menyayangi anaknya semasa dia kecil. Dari ibunya mengandung sampai 9 bulan, ya dia lahir ke dunia. Dikasih makan, dikasih minum, diberikan kasih sayang yang begitu luar biasa. Tapi apa balasannya dari 2 anak perempuan itu? Tidak ada kebaikan dan ketulusan buat ibunya, kandungnya. Tapi itulah manusia terkadang-kadang lupa. Dia nggak sadar bahwa dulu dia pernah dibesarkan oleh seorang ibu. Tanpa ibu dia tidak akan bisa lahir ke dunia. Tanpa ibu dia tidak akan bisa menjadi orang. Sekali lagi pemirsa catatan Olga, saya cuma mengingatkan, jangan lupa ya, terus sayangi, cintai ibu Anda. Ikuti perintahnya, karena surga ada di telapak kaki ibu. Jangan pernah membuat ibu kita menangis. Jangan pernah membuat ibu kita hatinya kecewa dan sedih.
Karena doa ibu insya Allah akan dikabulkan dengan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lagi pemirsa catatan Olga, saya cuma mengingatkan jangan lupa ya, terus sayangi cintai ibu Anda, ikuti perintahnya karena surga ada di telapak kaki ibu. Jangan pernah membuat ibu kita menangis, jangan pernah membuat ibu kita hatinya kecewa dan sedih, karena doa ibu insya Allah akan dikabulkan dengan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, sekarang saya pengen ke rumah bosnya ibu, boleh? Apa? Ke rumah ibu. Rumah ibu Iya. di kampung. Bukan di kampung yang ibu tinggal di sini. Di sini, Bangguang. Iya, Iya, boleh bu ya? Bangguang. Ya. Sam! Sam! Siapa itu bu? Tamira. Kamila itu teman ibu. Iya, Dadanya sama kok sama ibu. iya. Samina itu Tamira. Oh, ntar ada satu lagi Tamia. Ya, Tamira. Tamira deh. Tamira ya. Iya. Sebentar bu, saya panggil ya bu. Nah, Selamat siang ibu. Iya. Berdiri bu. Apa kabar bu? baik. Udah lama dagangnya di sini? Lama. Dari pagi atau siang? Jam tuh Pagi jam 7. Iya. Siapa namanya bu? Tamira. Tamira. Saya juga tadi baru dibilang ada teman ibu di dalam mobil. Namanya Samina ibu. Iya. Iya. Ibu asal dari mana? Cirebon. Oh, orang Cirebon. Lagi istirahat ibu? Iya. Udah makan belum? Ya udah pagi, sore belum. Oh, sore belum. Iya, pagi. Pagi udah. Udah pagi. Dapat berapa bu hari ini? Apa? Udah dagang dapat berapa hari ini? Ya kadang nggak tentu. Kadang-kadang kalau laku ya dapat 25, 25. kadang-kadang 20. Oh. Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Nggak tentu rezeki. Ini ibu gendong terus bu. Gendong. Berat. Coba ya. Cobain dah. Oh, lumayan bu. Apa lagi Berat. sapunya? Sapu juga. Berat tuh. Oh iya ibu. Ah. Berat ya bu ya. Berat. Beratan beban hidup cinta saya bu. Mau. Ih malu sih bu, masuk TV ya bu ya. Iya nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa, Ini ya. acara paling bagus bu. Iya, iya, iya. Namanya catatan si Olga. Iya, iya. Jadi ibu harus tonton Senin, Selasa, Rabu setengah 8 di Antv. Iya. Kalau boleh tahu suami di mana bu? Ya di kampung bayar ke. Suami pada di kampung, istri-istri pada ke Jakarta. Ya di kampung kan nyari rumput tuh kuling, nggak itu kalau yang mau orang lain nggak bisa nyari duit. Di kampung apa yang suami ibu Nyari kerjanya? rumput. Cari rumput. Nggak bisa nyari duit. Loh ibu kenapa nangis? Nggak bisa nyari duit, nah cuma bisa nyari duit cuma saya dulu kalau boleh tuh. Buat kopi buat gerokok habis, kok ada. Kopi gerokok ada banyak 5 anaknya. Di kampung semua anaknya 5. Anak ibu di kampung 5 5. sama bapaknya di sana. Bapaknya. Oh, ibu di sini sendirian. Ini sama temen, jalan kampung, sama temen. Teman dari kampung semua. Iya, lain kampung. Pas satu rumah ngontraknya sama bos. Oh, ngontrak ke satu rumah. Iya, satu rumah ngontrak. Saya kan ngirim ada bosnya. Gimana kan dia jadi saya nyari duit kali.
Oh, ibu hidupin anak 5 terus sama hidupin bapak ya? Iya, bapak itu nggak bisa nyari duit, nyari rumput kuliah sama temen. Sehari 20.000 sehari. Sehari 20.000. Kalau rumput kopi gak habis, karena nggak bisa beli beras. Nggak bisa beli beras, cuma dapat 20.000. Iya, 20.000 buat ngopi doang Ngopi bapak. doang, ngopi, apa beras, anu rokok. Anak sekolah Ya, sekolah 1. oh, Kadang nganggur di rumah juga. apa yang buat ibu sedih? Ya sedih sih, nggak ada yang bantuin. Sedih, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nyari duit. Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak laku. Nyari duit, kadang-kadang sehari 20 semuanya, 25 semuanya, kadang-kadang gitu belum. Mungkin sehari pun jam berapa? Jam 4, nggak dapat duit 30 semuanya. Belum belanja, belum makan. Jangan biarkan air matanya menetes karena beban hidup yang beliau rasakan.